Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang Microsoft Word, bagaimana cara membuat surat yang baik dan bagus seperti ini ya. Ini contoh surat yang sudah saya buat ya. Sebelum kita mulai, saya mau berpantun dulu nih. Pagi hari makan roti bagi dua sama kawan. Katanya mau beli sungguh-sungguh kali ini. Ternyata baru sebentar udah rebahan. Janganlah ya teman-teman semua. Oke, kita mulai saja. Bagaimana sih cara membuat surat seperti ini yang baik dan rapi? Oke, saya buat sebuah blank dokumen ya, dokumen kosong. Kemudian kita buat nih, misalkan judulnya itu SMK Negeri 1 Lubuk Linggau. Ya, SMK SMK 1 Sekolah Rujukan SMK 1 Sekolah Rujukan Kota Lubuk Linggau. Nah, ini baru judulnya nih. Judulnya kita buatkan ke tengah nih. Misalkan kita tebalin, kita besarin, kemudian kita tebalin. Nah, ini kan jaraknya kan agak renggang nih. Kita buang dulu nih, remove space-nya. Nah, biasanya kalau di kop surat ya, biasanya ada garis bawah nih. Nah, gimana sih cara memasukkan garis underline-nya ini? Caranya adalah klik insert ya, kemudian pilih shape, kemudian pilih yang garis nih. Nih, pilih line ya. Klik sekali. Nah, ternyata kalau kita nggak tekan shift, garisnya entah kemana-mana, bakalan nggak lurus. Tapi kalau kita tekan shift, ya tombol shift, dia lurus nih. Tuh, kelihatan rapi kan? Nah, tuh kelihatan rapi, ya kan? Nah, ini kan warnanya kan masih biru ya. Dan kita bisa ubah warnanya. Di mana ngerubahnya tuh? Klik lagi simbol ini ya. Klik lagi di sini. Dia di format. Nah, kita pilih nih. Misalkan kita tebelin dulu. Buat menebalkan line-nya, garisnya pilih di format, white, dan pilih sesuai ketebalan yang kita inginkan. Misalkan saya buat nih 2/4 nih. Nah, dibuat 1/4. Ternyata saya warnanya mau hitam nih. Saya buat warna hitam. Nah, kan lebih cantik nih. Nih, satu. Nah, kita mau buatnya dua nih. Satunya tebal, yang bawahnya tipis. Kita copy aja, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini. Nah, ternyata yang bawah sama, tapi kitanya mau lebih tipis. Kita ubah aja nih ketebalannya. Di white, kita ubah jadi lebih tipis. Nah, tuh lihat tuh. Nah, ya. Ternyata pada saat kita membuatnya ini kan nggak rata nih antara yang atas dengan yang bawah tuh nggak rapi kan, kelihatan tuh kan, tuh kelihatan kan. Gimana caranya biar dia rapi, padahal yang atas sama yang di bawah tadi kita copy, cuman tebalnya aja yang beda. Caranya adalah klik dulu yang atas, kemudian tekan shift, klik juga yang bawah ya, tekan kontrol, kemudian klik yang bawah. Nah, sudah terseleksi semua format, kita pilih yang alignment nih, pilih yang rata sebelah kiri, alignment left, klik sekali. Nah, dia rata kiri dan kanan. Oke, udah nih, udah rapi nih ya kan. Biasanya kita masukin logo nih, logonya biasanya di sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Nah, gimana caranya kita memasukkan logo agar bisa dipindah-pindahkan dan mudah? Misalkan kita klik aja di Google nih, misalkan logo SMK Negeri 1 Lubuk Linggau, klik sekali. Nih, ya kan? Klik gambar ya. Klik gambar. Gambar. Nah, misalkan kita pilih logonya yang ini. Klik sekali, klik sebelah kanan, copy image. Bisa nggak? Kita tes dulu. Kita buka Word kita, Ctrl V. Nah, ternyata bisa. Tapi pada saat kita mau pindah-pindahin agak susah nih. Nggak mau dipindah-pindahin. Gimana caranya logo ini gampang dipindah-pindahin? Caranya adalah klik format ya. Kemudian pilih wrap text, pilih yang in front of the text nih. Nah, kemudian coba kita pindah-pindahin. Oke, bisa ya, gampang ya. Jadi pilihnya tadi mana, di format wrap text in front of the text. Nah, kemudian kan logonya kebesaran nih. Cara biar dia proporsional logonya itu,
klik dari bawah, klik gini. Nah, ya, dari bawah atau dari atas ini nih, sama aja. Nah, ketika kita pindahin dia rapi. Kenapa kayak gitu? Biar hasilnya profesional. Kalau kita misalkan kecilkan kayak gini, nih, nanti dia itu bentuknya lucu, nggak proporsional, nggak sesuai dengan aslinya nih. Nah, misalnya kita kecil kayak gini, belum tentu sama dengan kayak tadi. Nah, misalnya kita tarik kayak gini, kan nggak enak liatnya. Maka cara yang paling relevan yaitu tarik dari sudut kiri atau sudut kanan. Yang penting kita narik itu profesional ya. Nah, itu. Oke, rapi kan? Nah, biasanya di bawah sini kita buat nih, misalkan di sini nih, contohnya kayak mana tadi. Contohnya ada nomor di sini nih. Klik 2 kali nomor. Biar dia sama dengan yang di bawah, tekan tabs titik 2. Bawah lagi. Kemudian ada apa lagi? Perihal misalkan tabs. Nah, bawah lagi, misalkan apa lagi? Ada 2 ya. Misalkan ada lagi misalkan tembusan misalkan. Nah, kalau kita pakai spasi, dia belum tentu sama tuh. Nah, ya, yang bawah pakai spasi ya. Kelihatan kan? Dia nggak rata. Nih, ya. Yang ini nomor dengan perihal sama tuh titik 2-nya, tapi yang bawah enggak, karena yang bawah pakai spasi. Maka pastikan pada saat kita membuat tabs, dia harus pakai tabs semua, biar dia sama nih hasilnya. Nah, kelihatan dia bentuknya sama, hasilnya sama. Ya, oke teman-teman semua, pada video kali ini saya membahas tentang cara memasukkan logo, kemudian cara membuat garis untuk di bawah kop surat, kemudian cara untuk rata ketika kita membuat titik 2 pada penomoran surat dan lain sebagainya. Nah, ada satu lagi, biasanya kalau di surat nih kadang-kadang bingung juga nih, gimana caranya membuat ketua, dia langsung di sebelah kanan ini. Ada 2 cara, misalnya kita buat ketua nih. Ketua bisa pakai tabs ya, tabs nih, bisa lompat kayak gini. Bisa juga kita blok ininya, apa yang sudah kita ketikkan ini, pilih yang sebelah kanan ini ya, rata sebelah kanan. Nah, ini bisa juga, jadi tergantung kebutuhan. Enter nih ya, semisal kita mau buat apalagi namanya, misalkan Joko ya. Nah, tekan aja tab. Nah, dia jadi rapi. Ya, itulah cara yang paling sederhana ketika kita membuat sebuah surat agar kelihatan rapi. Ya, ini contohnya. Ada juga nih memasukkan simbol telepon. Gimana caranya? Oke, misalkan kita buat nih alamatnya. Contohnya tadi, nih, misalkan kita buat di sini nih, ya kan? Biasanya alamatnya hurufnya fontnya kecil, misalkan jalan nih. Saya besarin aja ya. Oke. Jalan, jalani aja, siapa tahu jodoh misalkan. RT 01 RW 002 Kelurahan Joyo Marko, Kecamatan Pamulungan misalkan, Kabupaten Antah Berantah, Kota Konoha. Kemudian di sini ada nomor telepon misalkan. Nah, cara memasukkan simbol telepon tadi, di insert, kemudian simbol. Nah, simbol. Nah, ini ada logo telepon nih, ya kan? Karena udah pernah dipakai. Misalkan saya pakai yang ini aja deh. Klik sekali. Nah, ada nomor teleponnya ya. 0711 misalkan 8789000. Nah, itu cara kita memasukkan logo telepon di dalam sebuah surat. Oke, mungkin itu saja video saya kali ini. Nggak usah panjang-panjang, yang pasti tonton terus di channel ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Oke, teman-teman semua, pergi ke dapur cari ketupat habis tinggal piring.
Kalau ada kata-kata yang kurang tepat, mohon maaf, jangan dibawa pusing. Terima kasih.